Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk materi kalkulus. Kita lanjutkan materinya mengenai integral tak wajar. Nah, ini ya, integral tak wajar untuk limit tak hingga. Kalau kemarin limit tak hingganya untuk satu sisi. Nah, kita lihat integral tak wajar ini tak wajar untuk limit tak hingga. Nah, di sini ini terlihat nih ya, jadi batas infinite-nya itu di batas bawah dan batas atas. Nah, ini dibagi dua nih ya, untuk batas bawahnya jika keduanya ini atau ibu tuliskan ini jika keduanya, yakni di sini integral limit bawahnya yang ke min tak hingga, kemudian limit atasnya dengan batas tak hingga juga. Nah, kalau keduanya, yang maksud keduanya di sini yang batas bawah dan batas atas konvergen, ya konvergen, maka limit untuk batas atas dan batas bawah menuju tak hingga, batas atas menuju tak hingga, ini juga disebut konvergen. Dan nilai limitnya atau nilai integralnya ini jadi jumlah kekonvergenan batas bawah dan batas atas ya. Ini nah, kalau tidak konvergen maka integral dari ini divergen. Nanti untuk pengerjaannya yang bagian bawah atau bagian atas ini tetap memakai limit ya. Nah, ibu ulangi di yang ini tadi kan kalau ini yang perbagiannya konvergen maka jumlahannya konvergen, dan yang bagian bawahnya di sini kita lihat ya, jika terjadi sebaliknya dalam artian misalkan ini atau yang pasangannya ya, yang batas atasnya, nah boleh salah satunya ini divergen, maka jumlahannya divergen. Ya, jadi ini salah satunya divergen, maka jumlahannya divergen. Nah, kembali ke yang ini, nanti pengerjaannya masih sama seperti yang dibahas kemarin. Ini pengerjaannya pakai limit. Jadi nanti ini integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga itu dibagi dua ya. Jadi integral dengan batas min tak hingga sampai 0, A sampai tak hingga. Ya, sebenarnya boleh bebas, boleh A untuk suatu bilangan real atau di 0. Biasanya di 0 untuk mempermudah perhitungan. Nah, kita lihat yang ini ataupun nanti yang ini akan dihitung dengan limit. Jadi nanti kita akan punya ini limit A menuju ke min tak hingga. Nah, batas bawahnya diganti dengan A.
kemudian yang ini jadi limit B menuju tak hingga 0 sampai B. Oke, yang Ibu sebut tadi ya, ini boleh A. Ini sebenarnya diambil 0 untuk mempermudah perhitungan. Biasanya fungsinya mungkin nggak simetris sih, tapi ya lebih mudah nanti dihitungnya ketika mensubstitusikan batasnya ya untuk 0. Nah, jadi kembali ke sini, nanti perhitungannya di sini tetap memakai limit. Jadi kalau limit ini konvergen dan limit ini konvergen, maka akibatnya ini jadi konvergen. Nah, kita lihat di contoh pengerjaannya. Ini ada contoh 4, hitung ini. Ini tentukan ya, dia konvergen atau mempunyai nilai atau dia divergen. Nah, ini dibagi 2 dengan batas bawah batas atas, min tak hingga 1 per 1 plus x kuadrat dx. Ini jadi min tak hingga Nah, seperti ini. Kemudian gimana ini dilimitkan, limit A menuju min tak hingga, jadi A tambah limit B menuju tak hingga 0B 1 per 1 plus x kuadrat dx. Oke, nah ingat kalau integral yang ini, integral 1 per 1 plus u kuadrat du, ini adalah tangan inverse dari u per, ya sebenarnya ini kalau a kuadrat ini jadi u per a plus c ya. Nanti silahkan diperiksa lagi ya. Ini yang integral ini kurang 1 per a nya ya, jadi kita tambahkan di sini, ini sama dengan 1 per a, tangan inverse u per a ditambah konstanta ya di sini. Jadi nanti berdasarkan ini akan diperoleh ini hasilnya sama dengan limit A menuju ke min tak hingga integral dari 1 per 1 plus x kuadrat itu adalah 1 per A nya di sini adalah 1, maksudnya A yang ini ya, bukan A ini, A yang ini. Jadi 1 per 1 itu adalah 1, atau dituliskan supaya lebih jelas ya, tangan inverse x per 1 dengan batas 0 batasnya di sini a sampai 0, dan untuk yang bagian keduanya ini b menuju tak hingga, ini sama 1 per 1 tangan inverse x per 1 batasnya 0 sampai b. Kita substitusikan batasnya, ini jadi limit A menuju min tak hingga, tangan inverse batas atasnya ini adalah 0, min tangan inverse dari A ditambah limit B menuju tak hingga, substitusikan batasnya, tangan inverse batas atasnya B
dikurangi tangen inverse batas bawahnya 0. Jadi kita peroleh tangen inverse dari 0 itu adalah 0 min tangen inverse dari A. Nah, ditambah limit B menuju 0, B menuju tahingga maksudnya. Tangen inverse B min 0. Nah, ya ini kalau dituliskan lagi, ini jadi limit A menuju min tahingga dari minus tangen inverse A ditambah limit B menuju tahingga tangen inverse B. Nah, jadi hasilnya kan kalau tangen itu fungsinya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah tangen X. Jadi ketika di sini, nah perhatikan di sini, ketika nilai tangennya menuju ke tahingga, ini sudutnya itu menuju ke bilangan pi per 2. Jadi ini adalah pi per 2, sedangkan yang ini kan di sini ketika ini nilainya minus min tahingga, ya ini jadi ini sudutnya adalah minus pi per 2. Oke. Nah, ini nanti harus dicari juga ya, minus tangen inverse A. Ibu hitung dengan tangen inverse minus A. Jadi seperti ini. Ini adalah fungsi ganjil ya, dengan sifat fungsi ganjil. Jadi ibu hitung dengan sifat fungsi ganjil. Jadi ini minusnya masuk ke dalam, sehingga di sini ini jadi ya, atau di sini ya, jadi min pi ya, akibatnya ini nilainya jadi 0. Ibu sedikit koreksi, ini di sini ini katanya nilainya ya minus dari min pi per 2, jadi ini adalah plus, sehingga ini hasilnya bukan 0 tapi jadi pi per 2. Maaf, maksudnya nilainya jadi pi. Nah, itu soal yang nomor 4. Nah, ini kita coba soal yang ini ada di latihan nomor 20. Tapi kalau kita perhatikan di sini ini ya, ada dikasih tanda mutlak. Nah, nanti mungkin perubahannya kelihatan ketika kita mensubstitusikan min tahingga di sini. Nah, ini kalau kita hitung ini, jadi kita bagi batasnya ya. Terus kita limitkan. Ini limit A menuju min tahingga A sampai 0. Nah, untuk mengintegralkannya kita tinggal pakai integral parsial, yakni yang integral U dv sama dengan U kali Pi min integral V du.
kita misalkan yang U-nya adalah X, jadi DU sama dengan DX, dan dV-nya itu adalah di sini E pangkat 2 minus ya mutlak X dx. Jadi kalau kita integralkan ini min berapa? Nah, integral ini kalau diintegralkan ya, ini yang ruas kirinya jadi V, tapi yang ruas kanannya sebentar, ini ada dua kemungkinan, yaitu min setengah. Nah ini jadi X, maksudnya 1 gitu ya, bukan X. Kan turunan dari mutlak X itu 1 jika X-nya positif, dan jika X-nya kurang dari 0 atau negatif, ini jadi dikali min 1. Kemudian kita integralkan ini kalau kita anggap eksponen pangkat U, ini jadi E pangkat U. Ini tapi untuk min 2x di sini ya. Ini E pangkat min 2 mutlak X. Oke. Nah, kalau per tahapnya Ibu di sini sengaja mengintegralkannya pakai substitusi, yaitu kita punya integral dv min integral 2 mutlak X dx. Jadi kalau kita pakai misal lagi ya, ini W misalnya min 2 mutlak X, nah turunannya dw ini jadi 2, ini adalah 2x ketika x-nya positif, 2x dx, dan ini jadi ini minus 2x ya. Ini minus 2 dikali minus x ketika x-nya negatif. Ya, jadi akibatnya nanti dari yang atas ini, dari sini, ini ada dua kemungkinan, yakni x dx-nya kita kali silang. Ini ada dua kemungkinan, yaitu min setengah dw atau setengah dw. Nah, dan itu dituliskan di sini ya. Ini ketika x-nya positif, ini belum selesai ya. Ya, kita integralkan lagi. Oke, jadi dengan integral parsial, maksudnya substitusi integral dari dv ini sama dengan integral E pangkat W ya, tadi di sini dx-nya ini diganti dengan salah satu ini. Jadi nanti ini juga jadi ada dua ya. Ini kita rubah. Jadi ada dua kemungkinan. Yang ini kemungkinan yang pertama ini jadi min setengah dw, atau kemungkinan yang kedua ini adalah setengah integral E pangkat W dw. Untuk yang pertama ini jadi min setengah E pangkat W, nanti W-nya dikembalikan ke bentuk semula. Ya. Nah, ketika W-nya dikembalikan ke bentuk semula, jadi kita punya ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, kemudian baru kita cari limitnya dari sini. Kita kembali ke soal. Yakni kita akan punya limit A menuju ke
min hingga kita integralkan dengan integral parsial dengan yang ini. U-nya itu adalah X dikali V, V-nya ada 2, tapi karena kita lihat di sini ini ya menuju ke min hingga, jadi kita ambil yang bagian kedua di sini. Ibu tuliskan ini karena menuju min hingga, jadi di sini pakai yang bagian kedua yang ini. Jadi ini V-nya itu adalah min setengah kali min 1, ini adalah setengah E pangkat min 2 mutlak X min integral V, V-nya setengah E pangkat min 2 mutlak X dx ditambah yang B, limit B menuju hingga, U-nya adalah X, V-nya. Nah, untuk bagian yang kedua kita pakai yang ini karena X-nya positif. Di sini ini jadi min setengah dikali E pangkat min 2 mutlak X minus dari min setengah integral V du. V-nya itu adalah tadi ya min setengah E pangkat min 2 mutlak X dx. Oke. Nah, ini kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, kita lanjutkan tadi Ibu udah tuliskan lagi tadi hasil terakhir itu di sini. Nah, ini batasnya belum dituliskan ya. Jadi batasnya yang bagian pertama tadi ini di A ke 0, ini juga ya. Batas bawahnya A0. Untuk yang bagian keduanya bentar, ini bagian keduanya ini dari 0 sampai B, 0 sampai B. Terus kalau kita lanjutkan ini yang bagian limit A menuju ke min hingga X per 2, ini bisa dituliskan seperti ini, E pangkat min 2 mutlak X. Ya, ini bagian pertama ya, kemudian min setengah, ini limitnya kita substitusikan, ini A sampai 0 E pangkat min 2 mutlak X dx ditambah limit B menuju hingga minus X per 2 E pangkat min 2 mutlak X, batasnya ya ini 0 sampai B dikalikan ini jadi limit B menuju hingga, maksudnya dikalikan itu yang ini min dikali min setengah jadi plus, jadi nanti tinggal setengah aja ya, setengah integral A sampai B E pangkat min 2 mutlak X dx. Yang bagian ini kita tinggal substitusikan batasnya dan kita limitkan. Jadi limit A menuju min hingga batas atas yaitu 0 per 2 E pangkat min 2 mutlak 0 dikurangi A per 2 E pangkat min 2 mutlak A min setengah limit A menuju hingga A 0 E pangkat min 2 mutlak X dx ditambah limit
B menuju ta hingga ya batasnya kita substitusikan. Batasnya ini jadi minus B per 2 E pangkat minus 2 mutlak B. Batas bawahnya berarti min kali min jadi plus. Ini adalah 0 per 2 E pangkat min 2 mutlak 0 ditambah limit B menuju ta hingga setengah integral AB E pangkat min 2 mutlak X dx. Oke ya, kita lihat yang ini kan 0 per 2 jadi 0 dikalikan bilangan apapun ini jadi 0 ya, kita tulis dulu ya, ini jadi 0. Jadi sisanya tinggal limit A menuju min ta hingga dari minus A per 2 E pangkat min 2 mutlak A seperti ini ya. Terus min setengah limit A menuju ini minus min ta hingga A 0 E pangkat min 2 mutlak X dx ditambah limit B menuju ta hingga. Kita perhatikan juga di sini ini kan 0 dikali bilangan apapun ini nilainya jadi 0 ya, ini kita kasih tanda. Nah ini nilainya jadi 0, jadi yang tersisa itu hanya bagian pertamanya yang ini. Jadi kita tuliskan ini adalah min B per 2 E pangkat min 2 mutlak B ditambah limit B menuju ta hingga setengah B E pangkat min 2 mutlak X dx. Oke, kita hitung dulu limitnya, nanti baru kita integralkan. Kita hitung limitnya yang kedua bagian ini. Jadi hasilnya ini limit A menuju ke min ta hingga min A per 2 ini bisa dituliskan juga jadi E pangkat 2 mutlak A seperti ini ya. Ini hanya dituliskan kembali saja. Nah, yang limit ini juga sama. Ini jadi minus B per 2 dikali 1 per E pangkat 2 mutlak B. Oh, ini bukan, salah nulis 0 ya. Nah, jadi kita peroleh yang ini kan mutlak A, berarti ini menuju ke ta hingga 1 per ta hingga ini nilainya jadi 0. Kita tandai yang ini nilainya jadi 0. Bilangan apapun kalau dikalikan 0 hasilnya jadi 0 kan. Jadi ini hasilnya 0 min setengah limit A menuju ke min ta hingga A 0 E pangkat min 2 mutlak X dx. Gitu juga yang ini. Ini ketika kita hitung limitnya ini jadi 1 per E pangkat ta hingga, atau kita punya ini 1 per ta hingga. 1 dibagi bilangan yang sangat besar, ini limitnya akan menuju ke 0 ya. Jadi ini jadi 0 juga. Ketika kita hitung bilangan apapun dikalikan 0 jadi 0 juga ya. Ini jadi plus 0 tambah limit B menuju ta hingga setengah 0 B E pangkat min 2 mutlak X dx. Oke, kita hitung di slide selanjutnya ya.
ini Ibu tuliskan kembali hasilnya dari slide sebelumnya. Ini hasilnya seperti ini. Di slide sebelumnya setengahnya ada di sini, tapi tidak apa ya, karena ini bersifat linear, jadi bisa pindah ke depan. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian ini Ibu screenshot dari slide sebelumnya untuk tadi pakai metode integral parsial. Tapi kalau kita perhatikan, yang akan kita lakukan itu di sini hanya mengintegralkan bagian ini saja. Dan kita lihat ini sudah ada hasilnya di sini ya. Jadi tinggal pilih yang ini adalah bagian minusnya, yakni yang ini. Atau Ibu kasih tanda nih ya, yang ini. Terus yang bagian plusnya, ya bagian plus ini di bagian yang B-nya. Ini jadi yang ini. Oke. Jadi kalau kita tuliskan ini hasilnya min setengah limit A menuju ke min hingga integralnya yang bagian minusnya. Nah, kita tuliskan di sini min kali min jadi minus 1 kali min setengah, itu adalah setengah, jadi setengahnya muncul kembali setengah E pangkat min 2 mutlak X. Ini batasnya A sampai 0. Terus bagian yang kedua, ya ini kita tuliskan di sini. Ini adalah setengah limit B menuju hingga min setengah E pangkat min 2 mutlak X. Batasnya ini dari 0 sampai B. Oke, jadi ini min setengah limit A menuju ke min hingga. Kita substitusikan batasnya. Jadi ini setengah, batas atasnya ini adalah 0 min setengah E pangkat min 2 mutlak A. Ini ditambah setengah limit B menuju ke hingga, substitusikan batasnya min setengah dikali batas atas min 2 mutlak B dikurangi min setengah, jadi plus setengah E pangkat min 2 mutlak batas bawahnya 0. Ya, kalau kita hitung ini jadi min setengah limit A menuju hingga. Nah, yang bagian ini jadi E pangkat min 2 kali 0, berarti E pangkat 0, ini jadi hasilnya 1. Kalau yang ini, ya kalau ini langsung kita hitung limitnya ya. Yang ini jadi setengah dikali 1. Terus yang ini kalau kita hitung limitnya, ini jadi min setengah dikali E pangkat 2 mutlak A. Dan ini hasilnya jadi 1 per hingga, jadi min setengah dikali 0. Ya, hasilnya jadi sama dengan 0. Kita tuliskan di bawahnya, ini jadi setengah. Limitnya sudah kita hitung ya. Tadi limitnya sudah kita hitung, jadi tinggal tuliskan. Ini adalah setengah dikurangi 0 ditambah setengah. Nah, ini juga kita hitung limitnya. Yang ini jadi min setengah dikali 1 per E pangkat 2 mutlak B
Ini bilangan yang sangat besar. Ini jadi min setengah dikali 0. Hasilnya jadi 0. Nah, yang bagian ini jadi setengah dikali 1. Jadi setengah. Kita tuliskan di bawah hasilnya. Ini jadi 0 plus setengah. Jadi kita peroleh yang bagian pertamanya ini adalah min 1/4, yang bagian keduanya adalah 1/4. Jadi hasilnya 0. Oke ya, jadi hasilnya 0. Tapi nanti perhatikan lagi perhitungannya, takutnya ada yang salah. Nah, jadi yang nomor 20 hasilnya karena konvergen, ya ini konvergen, dan hasil integralnya itu adalah 0. Oke. Nah, untuk materi yang ini Ibu akan sampaikan di video berikutnya. Jadi materi hari ini Ibu sengaja buat dalam beberapa video, ya. Ini ada di video berikutnya.